Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kali ini saya akan menyelesaikan untuk bukti transaksi soal tanggaya konveksi. Di mana pada kali ini kita akan mulai mengerjakan bukti transaksi nomor 41. Ini merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2021. Diterima dari PD Tanjung Permai senilai 15 juta untuk uang muka penjualan pesanan baju seragam sekolah. Untuk transaksi ini akan kita catat di menu banking, lalu receipt money. Kita buat dulu tanggalnya 23 Desember 2021. Buktinya ini adalah 06 BKM. Uang yang kita terima adalah 15 juta. Kita buat di sini uang muka penjualan. Akun yang kita gunakan adalah prepaid income. Seperti ini kalau udah kita record. Kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah penerimaan angsuran piutang untuk pesanan baju seragam senilai 10 juta rupiah pada tanggal 26 Desember 2021. Ini adalah piutang PT Prima Andalas. Oke, karena bukti kas masuk penerimaan piutang dari PT Prima Andalas, maka kita klik sales, lalu receipt payment. Kita buka nama customernya PT Prima Andalas. Oke, tanggalnya adalah 26. (07) BKM. Uang yang kita terima tadi adalah 10 juta. Di sini PT Prima Andalas, piutang yang lagi terbuka itu adalah piutang tanggal 30 November. Jadi kita kurangi untuk tanggal 30 November. Nah, di sini cuma disebutkan penerimaan angsuran piutang. Piutangnya adanya 27.500.000. Jadi kita kurangi aja 10 juta. Lalu record. Kalau udah, kita lanjut ke bukti berikutnya, yaitu bukti nomor 43, di mana ini adalah daftar perhitungan jam kerja. Berarti di sini kita akan membuat jurnal untuk perhitungan jam kerja ini. Kita menggunakan record journal entry. Tanggal 28 Desember 2021. Perhitungan jam kerja. Perhitungan jam kerja ini berkaitan dengan gaji, yaitu wage and salaries, ya. Wage and salaries karena jam kerja ini adalah bagian produksi, ya. Jadi kita akui dulu untuk perhitungan jam kerjanya senilai 4 juta. Lalu kita pilih akun wage and salaries pada wage and salaries payable, hutang gaji. Oke, kita record. Lalu berikutnya adalah pengalokasian jam kerjanya atau gajinya. Nah, gaji tadi yang kita hitung ini kita alokasikan untuk pesanan TK023, artinya berhubungan dengan produksi, maka kita bebankan pengalokasiannya, kita bebankan ke good in process direct wage expense senilai 4 juta. Kita ke akun wage and salaries. Oke, kalau udah record. Jadi untuk perhitungan jam kerja ini kita jurnal dulu ke perhitungan jam kerjanya adalah wage and salaries dan wage and salaries payable. Lalu pengalokasian tadi jam kerjanya ini buat siapa? Buat
bagian produksi berarti ke tenaga kerja langsung, berarti good in process direct wage expense, baru kreditnya adalah wage and salaries. Kalau udah kita lanjut ke bukti nomor 44. Ini adalah bukti keluar, bukti kas keluar tanggal 29 Desember 2021, yaitu pembayaran tenaga kerja langsung bagian produksi senilai 4 juta. Jadi membayar yang ini, yang sudah kita alokasikan tadi gajinya. Oke, kita akan bayar menggunakan menu banking dan spend money tanggal 29 Desember 2021. Nilainya adalah 4 juta. Pembayaran perhitungan gaji. Berarti kita menggunakan, karena gaji tadi sudah kita akui di sebelumnya, di bukti sebelumnya, bukti nomor 43, dan sudah kita akui dan kita taruh di wage and salaries payable, maka kita menggunakan akun ini. Ini dia, wage and salaries payable debit dan kreditnya cash in bank. Karena kita sudah mengakui gajinya tadi dan gajinya sudah kita taruh di wage and salaries payable. Kalau udah record. Jadi bukti nomor 43 dan 44 ini saling berkaitan nih dia. Oke ya. Tadi kan wage and salaries, kreditnya wage and salaries payable karena belum dibayar. Nah, saat membayar kita menggunakan akun wage and salaries payable. Oke, kalau udah kita ke bukti nomor 45. Di mana ini adalah bukti kas keluar yang terjadi tanggal 30 Desember 2021, yaitu sebesar 6.550.000. Ini adalah untuk pembayaran perhitungan pengeluaran kas kecil, di mana kita menggunakan metode dana kas kecil adalah metode dana tetap. Setiap ada transaksi, kas kecil itu tidak dicatat. Dicatatnya saat pengisian kembali dana kas kecil seperti ini. Baru kita catat. Oke, kita catat di menu banking dan spend money. Ini dia tanggalnya tanggal 30 09 BKK. Totalnya adalah 6.550.000. Ini adalah pengeluaran dana kas kecil. Jadi kalau pengeluaran kas kecil awalnya tidak dicatat karena metode dana tetap, sistem dana tetap. Tapi kalau saat pengisian kembali kita catat, kita buat akunnya apa saja, pengeluarannya dipakai untuk apa aja kas kecilnya, seperti itu. Sekarang ini advertising expense, berarti akun ini nilainya 700.000. Lalu ini income tax payable. Income tax payable senilai 1.250.000. Lalu akun other general and administrative expense. Kita cari akunnya. Other general and administrative expense 1.500.000. Lalu ke akun actual factory overhead expense. Jadi ya, actual factory overhead cost senilai sebentar ini 700, 1.250.000, ini 500.000. Ini yang aktualnya adalah 1.500.000. Ini harus teliti juga. Lalu akun electricity, water, and phone payable. Yang payable ya, yang ini. Senilai 2 juta. Dan yang terakhir adalah office supplies. Kita cari office supplies, ini dia.
Oke, jadi kalau pengisian dana kas kecil, pengeluarannya kita sebutkan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, yang waktu kita ada dan bukti kas kecil nggak kita catat, tapi pengeluarannya pengisian kembali baru kita catat. Ini dia, harus sama. Oke, kalau udah seperti ini, maka kita record. Selanjutnya adalah bukti nomor 46. Ini 46 berupa bukti memorial. Di sini untuk dapat menyusun jurnal produk dalam proses akhir periode yang lalu. Di sini kita disuruh melihat kartu harga pokok pesanan TK023. Jurnal untuk produk yang belum selesai. Jadi kita di sini nih mau menjurnal untuk produk yang belum selesai. Oke, kita lihat berikutnya. Ini bukti 27. Inilah yang akan kita jurnal sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita akan buat jurnalnya. Di sini, kartu harga pokok pesanan ini, ya di sini kan dibilang bukti memorial. Lihat harga pokok pesanan TK023. Nah, ini dia TK023. Nah, di sini kartu harga pokok pesanannya, di sini ada biaya bahan bakunya senilai 5.695.000. Ini sudah kita catat saat permintaan bahan. Nah, ini dia yang udah kita catat. Nih. Lalu BTKL-nya juga sudah kita catat. Kemudian berikutnya adalah BOP-nya. BOP-nya ini belum kita catat. Kita catat terlebih dahulu untuk proses produksi bagian BOP-nya. Kita bikin jurnalnya dulu di record journal entry tanggal 31 Desember ya. Oke, debitnya adalah good in process factory overhead cost senilai yang ini 2.278.000. Kreditnya adalah apply factory overhead cost. Oke. Kalau udah kita record. Nah, di sini kita itu akan membuat memorial untuk produk dalam proses akhirnya ya. Berarti barang-barang tadi masih dalam proses produksi. Kita buat di sini produk dalam proses produksi. Jadi kita akan membuat akun yang bertambah adalah good in proses produksi. Jadi barang-barang ini yang sudah kita masukin ke dalam proses produksi tadi, good in proses tadi, produksi kita udah menggunakan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan BOP-nya tadi, maka kita masukin ke dalam akun good in process inventory, artinya masih dalam proses produksi senilai 20.773.000. Lalu kita kurangi proses produksinya yang raw materialnya senilai yang ini 5.695.000. Lalu berikutnya direct wage senilai 12.800. Ke good in process factory overhead expense
senilai yang ini tadi 2.278.000. Oke. Jadi bukti nomor 46 dan 47 ini adalah saling keterkaitan. 46 ini cuma menginformasikan bukti memorialnya dan 47 adalah pencatatannya. Oke, kita masukin barang yang dalam proses tadi karena sudah di akhir periode, kita masukin ke akun good in process inventory dan dikreditkan sesuai akun-akun ini. Kalau udah record. Demikian kita menyelesaikan semua bukti transaksi yang ada di Tangaya Konveksi sebelum kita menyelesaikan untuk satu siklus Tangaya Konveksi. Di sini setelah kita menyelesaikan semua transaksi, maka kita membuat neraca saldo akhir, yang dimana untuk dasar kita membuat penyesuaian nanti. Oke, ini adalah neraca saldo akhir dari Tangaya Konveksi. Kita simpan neraca saldo akhirnya. Oke. Kalau udah, berarti kita sudah menyelesaikan, berarti kita udah punya neraca saldo akhir. Demikian video kita kali ini menyelesaikan semua bukti transaksi pada bulan Desember Tangaya Konveksi. Sampai ketemu di video berikutnya untuk menyelesaikan jurnal penyesuaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.